Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Perkenalkan, saya Azmir Mufariha, mahasiswi pendidikan fisika Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi fisika. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang saya sampaikan menjadi bermanfaat. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Pada pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai elastisitas dan hukum-hukum. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu siswa dapat menjelaskan konsep sifat elastisitas suatu bahan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis besaran-besaran kritis elastisitas suatu bahan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis penerapan elastisitas suatu bahan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa yang kalian ketahui mengenai elastisitas suatu benda? Coba perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat dua gambar yang berbeda. Yang pertama, terdapat sebuah karet gelang, dan yang kedua, terdapat pengrajin tanah liat. Menurut kalian, mengapa benda tersebut dapat berubah bentuk? Ya, benar. Kedua benda tersebut dapat berubah bentuk karena diberi gaya. Misalnya pada sebuah karet gelang, apabila kita tarik kemudian kita lepaskan, karet akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan apabila kita menekan tanah liat kemudian kita lepaskan, maka tanah liat tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi setiap benda memiliki dua sifat, yaitu sifat elastis dan sifat non-elastis, atau biasa disebut plastis. Apa pengertian dari sifat elastisitas suatu benda? Elastisitas suatu benda merupakan kemampuan sebuah benda apabila diberi gaya luar kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan lawan dari sifat elastisitas suatu benda yaitu sifat plastis suatu benda merupakan kemampuan suatu benda apabila diberi gaya luar kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh benda yang bersifat elastis selain karet yaitu ketapel, ban sepeda motor, dan balon. Sedangkan contoh benda non-elastis selain tanah liat yaitu plastisin, plastik, dan kayu. Untuk melakukan pengujian sifat-sifat bahan dalam dunia teknologi dikenal dengan istilah tegangan dan rekanan. Tegangan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang benda. Tegangan dinyatakan dengan rumus F/A. Tegangan disimbolkan dengan sigma kecil dengan satuan Newton per meter persegi. F merupakan gaya dengan satuan Newton dan A merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi. Sedangkan tegangan adalah
percobaan Robert Hooke atau dikenal menjadi hukum Hooke, grafik antara tegangan dan tegangan menunjukkan bahwa tegangan dan tegangan berbanding lurus yang ditunjukkan dengan garis OP atau dikenal dengan daerah proporsionalitas. Daerah ini berlaku hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan perbandingan antara tegangan dan tegangan adalah konstan. Nilai konstan merupakan nilai modulus elastisitas atau biasa disebut dengan modulus Young. Modulus elastisitas atau modulus Young dapat dinyatakan dengan rumus E sama dengan tegangan per tegangan. Tegangan adalah F per A dan tegangan adalah delta L per L, sehingga modulus elastisitas sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Hubungan antara tegangan dan tegangan merupakan berbanding lurus yang dapat kita lihat pada grafik di samping. Grafik di samping menjelaskan bahwa sifat elastisitas suatu benda dapat berubah menjadi sifat plastis. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena apabila kita memberikan gaya secara terus-menerus, maka akan terjadi perubahan pada panjang suatu benda, sehingga benda elastis dapat berubah menjadi plastis atau bahkan putus atau hancur. Apabila gaya diperbesar lagi sampai ke titik E sehingga menimbulkan pertambahan panjang, maka titik E merupakan batas elastis, sehingga panjang suatu benda akan berubah ke bentuk seperti semula. Apabila gaya diperbesar lagi sampai ke titik Y, maka sifat elastisitas benda akan hilang, sehingga daerah ini disebut menjadi daerah plastis. Apabila gaya diperbesar lagi, maka pertambahan panjang akan terjadi ke titik UTS atau Ultimate Tensile Strength yang menyatakan kekuatan ukuran benda, dan benda lama-kelamaan menuju titik B atau titik putus. Hubungan antara gaya dan pertambahan panjang bekas pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke atau dikenal dengan hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan besarnya gaya maksimum yang diberikan oleh suatu benda tidak melampaui batas elastisitasnya atau tidak menghilangkan sifat elastisitas benda. Hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang merupakan berbanding lurus, artinya semakin besar gaya, semakin besar pula pertambahan panjangnya. Jadi, bunyi hukum Hooke menyatakan bahwa apabila gaya tarik bekas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Apabila bekas ditarik dengan suatu beban dengan gaya F, maka bekas akan memberikan gaya pada suatu beban dengan besar gaya yang sama, namun arahnya berbeda atau berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton atau aksi reaksi. Besar gaya ini disebut dengan gaya pemuli, sehingga rumus hukum Newton dinyatakan dengan F sama dengan K dikali delta L. F adalah besarnya gaya, satuannya Newton, K merupakan konstanta bekas, dan delta L merupakan pertambahan panjang bekas. Penerapan elastisitas benda pada kehidupan sehari-hari dapat kita temukan misalnya pada shock breaker sepeda motor. Shock
breaker ini berguna untuk peredam kejut, sehingga apabila kita melewati jalan yang bergeronjal akan tidak terasa. Selanjutnya dapat kita temukan pada spring bed, sehingga kita dapat tidur dengan nyaman. Dan yang terakhir yaitu diterapkan pada ranca pegas yang digunakan untuk mengukur massa benda dan berat benda. Sekian penjelasan mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya.